Selamat sore pemirsa, saya Cak Tukiban dari Analisa Pos, dan sore hari ini selamat berjumpa kembali dalam tayangan Lifeline, yang mana Lifeline ini lebih banyak menceritakan tentang kisah hidup seseorang dengan berbagai profesinya, dengan berbagai keunikannya, dengan berbagai karakteristiknya. Nah, sore hari ini saya merasa sangat senang karena akhirnya bisa mendapatkan waktu luang dari Mas Bintang Diponegoro ya, Bintang Timur Diponegoro lengkapnya ya. Pasti pemirsa bertanya, kok ada nama Diponegoro di belakangnya, kemudian Bintang Timur ini nama yang sangat perkasa gitu ya. Kira-kira apa profesi beliau? Kita sapa dulu. Selamat sore, Mas Bintang. Selamat sore. Sehat ya? Sehat. Luar biasa sehat. Luar biasa. Dari aura wajahnya ini adalah orang baik, pemirsa. Amin. Ya, dimana sore ini kita akan berbicara mengenai kebaikan-kebaikan. Amin. Karena nanti Mas Bintang juga akan menerangkan kenapa kita harus terus berbuat baik. Betul. Walaupun dalam semua kitab suci agama terus digaungkan kita harus berbuat baik pada sesama. Betul. Namun ini sosok Bintang Timur Diponegoro mempunyai pendapat-pendapat yang lain. Betul. Terkait dengan kebaikan itu sendiri ya. Betul. Oke, mau silakan Mas Bintang. Iya. Kalau dari Mas Bintang sih kita berbicara tentang logika dengan kebaikan ya. Ya. Jadi pada intinya apa yang kita lakukan baik, apa kita berbicara baik, kita berbuat baik dan melakukan hal-hal yang baik, maka semua yang kembali ke dalam diri kita pasti baik. Ya. Terus kemudian untuk menjadikan niat baik itu seperti apa sih? Karena kan gangguannya banyak. Betul. Gitu, Mas. Memang gangguannya banyak. Kita harus bisa sabar. Kita harus bisa benar-benar mau menerima keadaan ini apa adanya. Dan mau menerima berbagai macam karakter orang khususnya. Karena mereka berbeda-beda. Nggak seperti yang kita inginkan. Jadi kita harus bisa memahami, bukan dipelajari, tapi kita harus memahami karakter. Jadi ketika kita bisa memahami, kita akan luar biasa bisa menerima mereka. Benar nggak Mas bahwa ada pendapat mengatakan bahwa saya ya begini, pokoknya kalau mau bergaul dengan saya ya saya begini apa adanya, ya yourself katakanlah. Benar sebetulnya begitu Mas? Kalau memang dia berpendapat seperti itu ya memang itu karakter. Jadi untuk mengubah itu kita nggak bisa. Makanya kita sebagai mungkin teman, mungkin sahabat, atau mungkin kita sebagai suami, ya kita harus bisa menerima itu. Jadi kalau kita mau mengubah karakter atau bagaimana itu kan sulit. Luar biasa. Nah, jadi yang bisa adalah kita sendiri nih yang memahami dia. Memahami ya. Betul. Kita mencoba memahami. Betul. Itu ya. Tapi bener nggak kalau kita sebelum memahami orang lain sebetulnya kita harus memahami diri kita sendiri, betul. Mas? Itu nomor satu ya. Kalau belum kenal dan memahami diri kita sendiri kan nggak bisa kita memahami orang. Iya. Jadi nomor satu diri kita sendiri yang luar biasa pemirsa. Gampang diucapkan tapi saya rasa tantangannya adalah sangat besar ya. Karena kita untuk memahami orang lain, kemudian belum lagi benturan-benturan yang ada ya. Betul. Ya, bicara mengenai hal kebaikan tadi, sebetulnya apa sih profesi Mas Bintang ini? Kalau profesi saya ya ngobatin sih, pengobatan. Pengobatan? Iya, pengobatan. Dari sisi mana? Apakah ada pengobatan, pengobatan banyak ya. Ada pengobatan fisik, pengobatan medis, dan kemudian juga hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang goib. Betul. Kalau saya sih lebih ke pengobatan antara medis dan non medis. Medis dan non medis ya. Kalau untuk penyakit medisnya hampir semua. Medisnya hampir semua. Kira-kira apa saja Mas? Kanker, stroke, tumor, terus asam urat, lambung. Begitu. Wah, ini penyakit-penyakit orang kaya ini. Ya, tapi kira-kira sejauh ini dalam praktek Mas Bintang ya, itu lebih banyak yang mana yang kemudian datang meminta bantuan Mas Bintang untuk mengobati medis, atau barangkali melalui yang kalau yang datang ke saya sih lebih banyak medis ya, karena nggak semua penyakit non medis. Tidak semua sakit. Betul. Jadi kita harus bisa benar-benar tahu kalau memang medis yang ngomong jujur medis, kalau non medis ya kita ngomong ini non medis. Cara membedakannya gimana Mas? Kadang-kadang kan ada seseorang itu datang keluhan dadanya sakit ya, kepalanya
apa namanya selalu uyeng-uyeng Betul. gitu ya. Terus dibisiki sama tetangganya, oh kon digawe ngombe wong kono itu lho tonton iku nek bengi ono apa nang ngarepe omahmu. Nah, itu gimana, Mas? Mungkin untuk mengetahui itu mudahnya adalah minum obat. Ya, ketika kita merasakan sesuatu yang aneh di dalam diri kita minum obat dulu yang untuk medisnya. Oke. Ketika mungkin 3 atau 4 kali, bahkan sampai 6-7 kali itu tidak ada reaksi, berarti itu adalah non medis. Gitu. Begitu ya. Mas, ini bicara tentang non medis ini kan sesuatu yang boleh dibilang goib begitu ya. Ya. Dari mana Mas Bintang mendapatkan keahlian di bidang non medis? Kalau keahlian itu sebenarnya saya mempertajam. Mempertajam. Betul. Ya. Jadi mempertajam yang dimana memang ada satu saudara yang pada waktu itu saya berobat gitu. Karena memang saya dulu adalah ya pemuda yang kalau orang Jawa bilang mokong. Mokong ya? Iya, betul. Sekarang pasti udah enggak ya? Sudah enggak Oh, udah sekarang. enggak. Saya yang masih agak mokong malah. Betul. Nah, terus? Jadi sampai keluarga ini sampai sudah hampir menyerah dan mereka enggan untuk bertemu dengan saya pada waktu itu. Karena mungkin saya saking mokongnya. Ya. Akhirnya ada saudara yang dari jauh pada waktu itu datang ke Surabaya. Ya. Beliau hanya berbicara dengan saya, ngobrol. Dia hanya mengasih 2 pilihan pada waktu itu. Pilihanmu cuma 2. Kalau tidak kamu masuk penjara sama mati, sudah itu aja. Kamu pilih yang mana? Dua-duanya susah untuk ini dipilih ya. dua-duanya nggak enak ini. Iya. Akhirnya saya bicara sama saudara saya. Saya bilang kayaknya saya nggak milih semua. Saya kepingin sehat, saya kepingin sembuh, saya kepingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Saya bilang gitu. Ya. Tapi bicara mengenai kembali sesuatu yang metafisika, kenapa sih seseorang itu kemudian kok sampai bisa mendapatkan serangan gaib itu, Mas? Nah, jadi macam-macam sih kenapa kok sampai bisa. Kebanyakan mereka sakit hati bisa, terus ada dendam, terus ada keinginan-keinginan yang lain, maksud-maksud yang lain untuk menghai sesuatu gitu. Yang dilakukan dengan cara yang kalau pakai gaib kan kasarannya orang bilang tanpa jejak, nggak berbau, nggak berbekas. Mas, ngomong-ngomong ini Siap. berkah sekali sore hari ini sampai hujan mulai turun. Rasanya kita harus mencari tempat berteduh ini Boleh. ya, untuk berbicara supaya lebih gayeng lagi Ya, Lagi pula nih jam-jam tepat ini jam rawan untuk minum kopi. Wah, ya. mantap Oke, setuju itu. ya? Baik, Pak, setuju. Oke, kita pindah lokasi dulu Baik. agar lebih kondusif ya. Siap. Kita siap ngopi sore hari ini, pemirsa. Jangan lupa bahwa sore hari ini semua sedang mengikuti perbincangan saya, Cak Tukiban dari Lifeline Analisa Pos bersama Mas Bintang Timur Diponegoro ya. Setelah kita ngopi ini, saya ingin tanyakan sedikit. Kenapa kok di belakang nama Mas Bintang ini ada nama Diponegoro, ya kan? Ini kita akan kulik sejenak lagi ya. Dan mana nih kopinya kira-kira ya? Rasanya tadi sudah agak bau-bau ini. Ada baunya ya. Oh iya, Luar terima kasih. biasa ini, Mbak, terima kasih. Terima kasih ini Resa. Yang bikin Resa sendiri? Iya. Pantes manis banget nih kopinya. Luar biasa wangi ya. Nggak usah pakai gula ya berarti. Nggak usah pakai gula ya. Asalkan Resa nggak jauh-jauh dari sini ya. Iya. Kalau ini ada suguhan ala desa Candipari. Suguhan dari desa Candipari ini ya. Mantap ini. Resa ini di Candipari sehari-hari pekerjaannya adalah nyeduh kopi, kemudian ngerebus pisang. Iya. Resa, Gitu terima ya. kasih ya. Terima Oke. kasih. Oke, Mas, monggo Mas, Ya. dinikmati. Baik. Ini pisang dari hasil Iya. kebun Mas, kebun tetangga. Iya. Monggo silahkan sambil kacangnya. Ya. Ya, pemirsa, tadi Mas Bintang ya, Bintang Timur Diponegoro. Ini tentunya saya menjadi agak curious ya.
saya ingin lebih tahu ini kenapa kok Mas menyandang nama Diponegoro. Ya. Ini apakah ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro yang pada Betul. tahun 1825 sampai 1830 Perang. gigih Iya. melawan Belanda. Belanda. Iya. Betul. Kados pundi Mas? Monggo. Jadi memang nama belakang saya itu memang itu namanya kakek buyut saya. Jadi Pangeran Diponegoro itu masih kakek buyut. Betul. Luar biasa pemirsa. Lajeng kados pundi? Ya. Jadi nama belakang Diponegoro itu juga saya bawanya berat sih. Berat karena beliau juga pahlawan yang besar, khususnya di tanah Jawa. Ya. Dan memang saya keturunan yang keenam. Keturunan ke-6 ya. Betul. Generasi ke-6 dari Generasi keenam dari Pangeran Diponegoro. Terus kemudian dengan menyandang nama ini dikaitkan dengan profesi Mas Bintang sebagai seorang Ya. supranatural, ahli pengobatan penyakit-penyakit yang cukup berat tadi itu bagaimana Mas Bintang mengklopkan ini semuanya? Sebenarnya awalnya saya tidak tahu kalau saya ada keturunan dari Pangeran Diponegoro. Oh ya. gitu ya? Betul. Ya, Sampai waktu itu nenek mau meninggal pada waktu itu. 2 minggu sebelum nenek meninggal, akhirnya beliau bercerita tentang silsilah keluarga. Nah, tentang silsilah keluarga, ya. akhirnya beliau tunjukkan salah satu silsilah waktu itu beliau tunjukkan bertuliskan tinta emas. Iya, tinta Otentik gini ya? Iya, otentik. Tinta emas dan masih ada tanda tangan Presiden Insinyur Soekarno pada waktu itu. Akhirnya saya ada hasrat untuk mencari menggabungkan antara alam gaib Ya. dan alam yang nyata gitu. Satu sisi ada rasa di mana aku ingin mencari saudara-saudaraku yang lain. Ya. Nah, karena memang dari keturunan yang nenek saya ini yang memang putus. Nah, jadi kita putus hubungan, kalau orang Jawa bilang kepaten obor. Gitu. Nah, dari situ akhirnya saya berkeinginan untuk mencari secara metafisika. Lelakunya dengan metafisika Betul. tadi ya, oke. Jadi mencari secara metafisika dan saya meminta bantuan juga sama kakak pada waktu itu untuk mencari saudara-saudara yang lain. Akhirnya kita bertemu dengan salah satu saudara yang pada waktu itu rumahnya di Sidoarjo. Akhirnya beliau juga bertanya, bagaimana kamu kok bisa bertemu dengan saya? Saya bilang apa adanya. Ya. Mungkin ini adalah karunia dari kakek buyut, saya bilang gitu. Karena pada suatu malam ketika saya berdoa, kok saya melihat arahnya, rumahnya itu di daerah ini. Saya bilang gitu. Luar biasa. Nah, pemirsa, selain yang metafisika supranatural, Mas Bintang ini juga insya Allah puji Tuhan juga mempunyai kelebihan dalam bidang pengobatan medis. Ya. Contohnya apa saja, Mas? Kanker, tumor, stroke ya. Okay. Lambung ya, Ya. GERD dan lain sebagainya. Betul. Ya. Terus apa lagi? Asam urat, Kolesterol, diabetes. Ini penyakit-penyakit yang hampir tidak di-cover sama asuransi ya, datangnya ke Mas Bintang ini ya. Mas, sekarang kalau prakteknya di mana sih Mas, kalau boleh tahu sehingga pemirsa bisa dengan gampang tempat nanti. saya di Jalan Duku Kupang Timur, Duku Kupang Timur ya. 16 nomor 36. Duku Kupang Timur 16 nomor 36. Iya. Nanti ada nomornya ya, mungkin Ada. bisa lihat di bawah layar ini Ada. nanti ya. Iya. Bisa dilihat. Jadi prakteknya hari apa sampai apa, jam berapa? Praktek saya hari Rabu sampai Minggu. Ya, Kalau Senin memang khusus konsultasi, hanya konsultasi Iya. saja, baik medis non medis. medis dan non medis. Oke. Kalau Selasa saya libur. Terus Selasa Untuk libur. keluarga. Luar biasa, liburnya hari Selasa ya. Dan kita nggak boleh tahu kemana ini Mas Bintang, nanti kita mengganggu quality time-nya ya. Quality Iya, time. iya, quality time Iya, ya. buat keluarga. Iya. Tapi maaf Mas, Iya. selain berkecimpung dalam dunia pengobatan ini, Iya. saya dengar Mas Bintang ini juga seorang pengusaha ini Iya. ya. Apa ini Ya, usaha-usahanya puji Mas? Tuhan saya punya travel
Tours and Travel Ya, ya. Tours and Travel. Luar biasa pemirsa. Saya punya depot juga, beberapa Depot, depot ya. Oke. Rawon Tuyul namanya. Rawon Tuyul. Iya. Rawon Tuyul ini ya. Ya, saya Kalau buka. Tuyul kan biasanya ngambil uang ya, dan ini Iya. kalau Rawon Tuyul cepat lapar kembali nanti setelah itu. Balik lagi ya. Iya, kebetulan. Rawon Tuyul di mana ini? Di Dukuh Kupang juga ada. Dukuh Kupang ya? Ya, terus di Kediri. Oh, di Kediri. Ya, terus baru Tuyul kemarin juga? di NTT. Wah, kemarin buka di NTT. Iya. Wah, luar biasa, luar biasa. Saya dengar kemarin baru pulang dari Labuan Bajo. Betul. Ya. Sampai sebegitu jauh Anda diundang sampai ke Iya. tempat-tempat seperti itu. Untuk Iya. apa Mas di sana? Untuk pengobatan juga. Pengobatan juga. medis dan non medis. Berapa banyak kemarin yang hadir di Labuan Bajo? Sekitar 25 orang. 25 orang. Iya, Dengan itu satu penyakit- keluarga. Satu keluarga, Iya. 25 orang, keluarga besar ya. Betul. Keluhannya medis atau non medis? Medis dan non medis. Medis dan non medis. Betul. Oke. Beda nggak sih Mas? Katakanlah kalau ini kan, katakanlah tadi kita bicara mengenai apa supernatural di Iya. Jawa. Kalau dengan di luar Jawa beda atau enggak ini? Beda. Oh beda ya. Beda tata cara. Tata caranya Tata beda. cara, terus jenis ilmunya. Jenis ilmunya, wahana-wahananya. Jenis ilmunya. Tapi pengobatannya lebih mudah atau lebih sulit Mas? Kalau untuk pengobatannya tergantung jenisnya. Semua tergantung jenisnya ya. Kalau yang Oke. energinya ringan mudah sekali. Oke. Gitu. Sini ringan mudah sekali. Iya. Mas biasanya kalau untuk maaf ya pasien-pasien Iya. yang medis ya, Iya. itu berapa kali untuk kembali lagi ke Mas Bintang atau Kalau untuk tergantung medis juga? tergantung dari proses dan kekuatan tubuhnya. Oh, serta sudah berapa lama penyakitnya ada Betul. ya. Penyakitnya Tergantung. sudah Kalau untuk ada yang di non situ. medis, Kalau non medis kebanyakan. Nah, ini khususnya untuk pemirsa, kalau non medis ketika penyakit ini diambil itu langsung hilang. oh gitu. Nah, jadi cirinya non medis adalah ketika penyakit ini dibersihkan itu langsung hilang. Seketika Langsung di bersih. tempat prakteknya Betul. Mas Bintang dan Betul. tidak akan, dan itu permanen hilangnya. Iya, Luar biasa. Ada nggak pantangan-pantangan ketika itu Ada. non medisnya dibersihkan, hilang, Ada. nggak boleh ini itu? Ada. Misalnya? ada misalnya nggak boleh makan telur. Nggak boleh makan telur. Iya, nggak boleh makan daging. Kita lihat Oh. kelemahannya. Oh, oke, Jadi- masing-masing beda ya? Beda. Ada yang makan bandeng dia masuk, Hmm. ada yang makan telur dia masuk. Wah, ini gitu. susah Jadi ya. macam-macam. Mendeteksinya bagaimana? Apakah nanti ini Mas Bintang tahu kemudian memberitahu si pasien atau? Ya tahu. Mas Bintang pasti kasih tahu kalau ini Jangan non-medis. makan ini, Ya, jangan makan ini. jangan makan ini pasti kasih tahu. Iya. Semoga cilok tidak termasuk salah satunya ya, karena saya suka cilok nih pemirsa. Mas Bintang luar biasa sekali, monggo Iya, baik. diminum lagi Mas. Iya. Sambil kita menuntaskan perbincangan yang luar Amin. biasa ini peserta. Pemirsa, sore hari ini kembali ya yang baru bergabung, saya bersama Mas Bintang Timur Diponegoro, keturunan ke-6 dari Pangeran Diponegoro yang luar biasa, pahlawan Indonesia ya. Dan kemudian Mas Bintang sudah berbicara panjang lebar mengenai bagaimana sih orang kenapa bisa terkena penyakit Betul. non medis Iya. khususnya, dan kemudian bagaimana pengobatan medisnya. Kemudian closing statement ini Mas, bagaimana sih Mas Bintang memberikan saran kepada kita semua Iya. agar kita ini tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan sumeleh Mas? Iya, dengan Iya. sumeleh. Iya. Kalau dari saya sih sarannya cuman selalu berpikiran positif, Ya, selalu berprasangka baik, ya, selalu melakukan hal yang baik, oke. dan selalu tebarkan aura-aura yang baik. Tebarkan aura baik Betul. ya. Maka yang kembali ke dalam diri kita pasti energi yang baik. Luar biasa. Nah, luar jangan biasa. lupa doa dan puasa. Itu Doa dan untuk puasa. menangkal jenis apapun. Oke, Santet, oke. pelet, jenis apapun, hanya doa dan puasa. Oke, puasanya seperti apa Mas? Puasanya sekuatnya. Sekuatnya. Seperti puasa-puasa dalam keagamaan itu Iya. atau seperti itu Iya. ya? Oke, diniatkan Betul, diniatkan agar kita terhindar dari hal-hal yang dari hal itu, buruk. dari sengkolo, Betul. dari karma, Betul. dari hal-hal yang tidak baik Betul. ya. Kuncinya berbuat baik. Betul. Ya. Kuncinya berbuat Oke. baik. Pada Bintang intinya. Timur Diponegoro Ya, ya. amin. Sore hari ini telah bersama program Lifeline dari Analisa Pos. Terima kasih. Sama-sama. Matur nuwun rawuhipun. Terima Arek kasih. Surabaya asli iki. Asli Arek Surabaya. Surabaya ya. Jadi arek Surabaya isine wani, wani tok Wani gitu ya. tok, bonek. Oke, bonek gitu ya.